Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di kelas mata pelajaran pendidikan agama Kristen pada pertemuan yang kedua. Ibu berharap kalian tetap memiliki semangat, kesiapan, dan motivasi yang baik untuk belajar hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Apa sih itu bertumbuh menuju kedewasaan yang benar? Bertumbuh menuju kedewasaan yang benar artinya bertumbuh ke arah kedewasaan yang berprinsip dan yang didasarkan pada firman Tuhan. Jadi, kita sebagai remaja-remaja Kristen pada masa kini, kita tidak hanya dikatakan atau dituntut untuk menjadi pribadi yang dewasa oleh orang tua, oleh lingkungan, situasi dan keadaan, tetapi memang itu suatu hal yang nyata atau yang harus terjadi bagi diri kita sendiri. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang bertumbuh dan semakin berhikmat. Dewasa artinya bertumbuh, bersedia untuk tumbuh bersama dengan dirinya sendiri, mulai mencintai kekurangannya dan kelebihannya. Ketika seseorang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, artinya ia mampu berpikir secara optimis, berpikir secara matang tentang masa depannya, serta berusaha untuk lebih baik dari dirinya yang sebelumnya. Mungkin di masa kecilnya atau pada masa sebelumnya ada persoalan buruk yang terjadi dalam kehidupan atau yang terjadi dalam diri kita sendiri yang pernah kita alami. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi hal itu gitu? Apakah kita tetap tinggal pada persoalan itu, pada hal-hal buruk yang membuat kita jauh dari Tuhan atau yang menekan pribadi kita untuk bertumbuh menuju kedewasaan yang benar? Atau kita mau maju, atau kita mau mengalami perubahan begitu. Jadi setiap persoalan, setiap masalah itu yang sebenarnya mengajarkan kita untuk bagaimana menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi begitu. Jadi mengapa kita perlu mempelajari materi bertumbuh menuju kedewasaan yang benar ini? Mari kita lihat tujuan. Yang pertama, supaya peserta didik dapat memahami, menganalisa proses pertumbuhannya menuju kedewasaan. Jadi ketika kalian ada pada masa remaja saat ini, itu artinya sudah bisa memikirkan segala sesuatu, mempertimbangkan baik itu mengenai keputusan, tindakan, perilaku, sudah bisa untuk kita memahami dan menganalisa. Supaya peserta didik dapat mengerti arti bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Jadi, ketika kita mempelajari materi ini, tidak hanya kita membaca, melihat, dan mendengarkannya saja, tapi mempunyai tujuan supaya kita mengalami perubahan
yang baik untuk diri kita sendiri, bahkan juga untuk orang lain. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Kristiani, karakter yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, berdasarkan dengan firman Tuhan. Supaya kita juga dimampukan untuk menghadapi persoalan-persoalan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena keadaan, situasi sekarang ini sedang tidak baik-baik saja bagi kita. Merasa takut, tertekan, bahkan membuat kita tidak ada harapan hidup lagi. Tapi ketika kita belajar untuk menjadi pribadi yang dewasa, mampu berpikir secara kritis, menghayati karya Allah dalam kehidupan kita, maka ibu percaya kalian akan menjadi anak-anak remaja, menjadi anak-anak muda yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Nah, ada sebuah contoh, salah satu tokoh yang mengisahkan tentang bagaimana menjadi anak-anak Allah, bagaimana menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, yang memulai hal-hal baru, mulai belajar memahami firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi dengan lingkungannya, dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan orang tua. Jadi, melalui materi pembelajaran ini bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, peserta didik diharapkan dapat menerapkan beberapa ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar di dalam Yesus Kristus, bukan berdasarkan dengan pemahaman kita, dengan kemampuan kita, atau dengan cara pandang kita, bagaimana kita memandang diri kita ini sebagai remaja-remaja Kristen yang cantik, ganteng. Apalagi ketika kita sudah mengalami banyak perubahan. Itu sudah pasti. Jadi melalui materi pembelajaran ini, Ibu berharap kalian bisa menerapkan beberapa ciri khas, nilai-nilai Kristiani yang dapat memampukan kalian untuk bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Yang berikut, kita lihat ciri-ciri bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang digunakan untuk kata dewasa, yaitu adult dan mature, yang menunjuk pada usia seseorang. Jadi memang benar bahwa dewasa itu menunjuk pada yang membicarakan tentang kedewasaan secara psikologis, secara biologis, mental, dan usia seseorang. Tetapi yang lebih penting untuk kita pahami, untuk kita pelajari pada saat ini, bagaimana kita bertumbuh menjadi pribadi atau menjadi orang yang mandiri serta mampu mengambil keputusan sendiri.
mengenai poin yang kedua ini, ada salah satu contoh tentang seorang tokoh yang bernama Abebe Bikila. Beliau adalah seorang pelari maraton. Ia pernah merebut emas di tahun 1960 dan tahun 1964. Ia adalah seorang pelari asal Antioquia. Beliau juga berani menolak ketika petugas pelatih pada saat itu memberitahu untuk memakai sepatu ketika berlari, ketika berlomba. Nah, biasa kan ketika kita mengikuti lomba lari, pasti kita memakai sepatu. Tetapi seorang Abibi ini, ia menolak untuk tidak memakai sepatu. Karena ketika ia berpikir, ketika ia memakai sepatu, itu yang akan mengakibatkan kakinya bisa luka dan tidak bisa untuk mengikuti pertandingan itu dengan baik. Dan pada akhirnya ia berlari tanpa alas kaki atau tanpa sepatu. Ini memang sebuah cerita atau kisah yang sederhana untuk kita. Tapi bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita menjadi pribadi yang dewasa? Sudahkah kita membuat keputusan apa yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan? Ya, Ibu berharap kita belajar dari hal-hal yang sederhana. Segala sesuatu, tidak ada satupun, baik itu pengetahuan, baik itu mengenai belajar, baik itu masa depan kita, cita-cita kita, tidak ada yang kita bisa selesaikan atau yang kita bisa raih itu secara instan atau dengan baik-baik saja, tanpa persoalan, tanpa masalah. Pasti ada persoalan di dalamnya. Karena itu, mari kita belajar menjadi sosok remaja-remaja Kristen, menjadi orang yang mandiri serta mampu mengambil keputusan sendiri. Yang berikut, dewasa dalam berpikir, berperilaku. Kedewasaan penuh menurut Alkitab. Dalam surat Efesus 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15, Rasul Paulus mengingatkan agar tetap beriman kepada Tuhan. Nah, mengapa Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar tetap beriman kepada Tuhan? Karena kita sebagai manusia, siapapun itu, tentu harus beriman kepada Tuhan. Karena tanpa iman,
tidak bisa mampu mempercayai segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Tanpa iman juga tidak bisa kita memahami diri kita sendiri, tidak bisa kita melihat diri kita sendiri, tidak bisa kita menerima keadaan diri kita, kekurangan kita, kelebihan kita, latar belakang kehidupan kita tidak bisa memahami itu tanpa iman yang berkuasa. Karena itu, kita sebagai remaja-remaja Kristen, Rasul Paulus mengingatkan agar tetap memelihara iman kita, agar tetap beriman kepada Tuhan, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran palsu dan berbagai macam godaan tantangan dunia. Kita harus menjadi remaja-remaja Kristen yang mampu berpikir kritis, yang memiliki prinsip dalam kehidupan, sehingga dengan iman itulah kita bisa dimampukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika iman kita lemah, itu artinya segala sesuatu yang menjadi perencanaan kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita mau ketahui, atau apa yang kita mau cita-citakan, sudah pasti tidak sesuai dengan harapan kita. Karena sama sekali kita belajar untuk mengalami perubahan dan untuk kita semakin mengenal Tuhan, untuk mengenal nilai-nilai Kristiani. Tetapi kita melenceng dari hal itu. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang dewasa? Nah, ini yang menjadi tantangan bagi remaja Kristen pada masa kini. Banyak remaja-remaja Kristen atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita di lingkungan sekitar. Ada anak muda yang mudah terjerumus dalam narkoba, seks bebas, bahkan mengorbankan dirinya sendiri, atau bahkan mengambil jalan pintas hanya karena dengan persoalan atau masalah yang sepele, atau masalah yang bisa diselesaikan pada saat itu. Tapi karena dengan cara berpikir, dengan cara bertindak yang tidak sesuai dengan iman kita kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Banyak anak-anak muda zaman sekarang atau pada masa kini yang ketika menghadapi persoalan masalah dengan pacar, langsung bunuh diri dan melakukan hal-hal lain yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang berikut 2 Petrus 2 ayat 1 dan kitab 1 Injil Yohanes 1, Injil Yohanes 4 tentang berbagai ajaran palsu. Dalam kehidupan kita sebagai remaja-remaja Kristen saat ini, dalam proses bertumbuh menuju kedewasaan juga, itu bukan hal yang mudah. Itu membutuhkan proses, dan proses itu membutuhkan kerja nyata. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa jika kita tidak
menggunakan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya itu untuk mengalami perubahan. Perubahan dalam apa? Perubahan secara sikap, tindakan, perilaku kita, karakter kita. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita saat ini. Tentang berbagai ajaran palsu. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita masa kini. Berbagai tawaran dunia. Nah, ada salah satu contoh, salah satu tokoh, misalnya ajaran palsu seperti kisahnya The Family International yang dikenal dengan nama Children of God atau anak-anak Allah. Ini sebuah komunitas loh yang kemudian diubah menjadi nama Children of God. Ia mencari anggota baru untuk bergabung di komunitas atau di dalam kelompok itu dengan menggunakan seks sebagai daya tariknya. Jadi dari kisah ini namanya anak-anak Allah, Children of God. Ini merupakan ajaran-ajaran palsu begitu. Darinya namanya kelihatan wow begitu. Wah, anak-anak Allah berarti komunitasnya bagus di dalam, pengajarannya bagus begitu. Itu yang selalu terjadi dalam kehidupan kita masa kini, sehingga banyak anak-anak muda, remaja-remaja Kristen yang tertarik dengan hal itu. Tapi ini sebuah kisah. Dan dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ini adalah sebuah tingkah laku atau tindakan yang tidak berdasarkan dengan kehendak Tuhan atau yang sudah melanggar perintah Tuhan. Lalu bagaimana jika kita terus dikecewakan dalam hidup ini? Apakah kita mau tinggal dalam kekecewaan itu? Apakah kita mau tenggelam dalam kehidupan kecewa? Atau kita mau bangkit dari masa lalu kita? Entah masa lalu kita buruk, dan mulai kita belajar hidup baru bersama Tuhan. Jadi melalui kisah Rasul Paulus, dari beberapa contoh yang Ibu sudah berikan, yang Ibu sudah jelaskan, mari kita belajar, kita menghayati proses pertumbuhan kita menjadi pribadi yang dewasa. Berikut, kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dalam proses kita bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, hubungan, relasi, atau cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu sangat penting. Karena itu menentukan kita menjadi pribadi, oh, dia adalah anak yang dewasa. Orang akan kagum dan senang terhadap kita ketika kita menunjukkan sikap yang natural, yang sederhana lah begitu, yang lahir dari hati dan diri kita sendiri. Tunjukkanlah pribadi kita bahwa saya adalah pribadi yang dewasa. Dewasa secara berpikir, bertindak, dan berperilaku.
bagaimana kita memperlakukan orang lain, sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Yang berikut, memiliki sikap rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Ini artinya ketika kita menjadi orang-orang dewasa, menjadi pribadi yang dewasa, tentu banyak tantangan bagi kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal-hal baik, hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bahkan untuk orang lain. Memiliki sikap rendah hati. Banyak remaja-remaja Kristen yang terkadang memiliki sifat yang sedikit egois dalam tanda kutip. Apalagi dengan perubahan, dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat saat ini, membuat kita acuh tak acuh terhadap lingkungan kita, terhadap orang lain, membuat kita tidak memperhatikan sesama. Kita fokus terhadap diri kita sendiri. Lalu kenapa kita bisa pelajari hal ini begitu? Kenapa bisa kita diajak untuk memiliki sikap yang rendah hati? Karena itu salah satu poin penting yang menunjukkan kita menjadi pribadi yang dewasa. Yang berikut, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Betul, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Bahkan mari kita lihat dalam proses pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia tidak memandang siapa yang lebih banyak dosa, siapa yang lebih berbuat baik. Semua manusia berdosa. Semua manusia, tidak ada yang melakukan segala sesuatu itu sempurna. Atau dapat dikatakan tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Sehingga dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib, Ia menyelamatkan kita juga tanpa membeda-bedakan. Karena itu, mari kita belajar dari Yesus Kristus. Belajar berkolaborasi dengan sesama kita, menerima setiap perbedaan yang ada. Berikut ini bagian kesimpulan. Kedewasaan yang benar yang mestinya terjadi dalam kehidupan kita masing-masing adalah sikap tidak mudah yang diombang-ambingkan oleh pendapat orang lain. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Jadi, satu hal yang Ibu tekankan pada bagian ini, melalui mata pelajaran ini, marilah kita berproses, kita belajar mempergunakan waktu untuk belajar menjadi pribadi, menjadi sosok remaja-remaja Kristen yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Mungkin bukan hal yang mudah, tapi dengan terus belajar, ketika kita mengalami persoalan atau kesalahan dalam bertindak, mari kita bangkit dan kita mulai belajar untuk mengalami perubahan.
kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Jadi oleh karena itu, mari kita belajar dari sosok Yesus Kristus, Rasul Paulus, dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Bahkan mari kita belajar dari diri kita sendiri, bahkan orang-orang terdekat kita, untuk menolong kita menjadi pribadi yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Termasuk orang tua kita, bapak mama, saudara kita, mari juga kita belajar dari mereka. Belajar dengar-dengaran, taat, rendah hati, dan tidak bersikap egois. Itulah ciri-ciri menjadi pribadi yang dewasa. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk memahami materi pembelajaran ini dan memampukan kita juga untuk menerapkan hal-hal apa saja, nilai-nilai apa saja yang dapat kita pelajari dari materi ini. Baik, demikian pertemuan materi pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.